Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Elfendika NPM 0136 dan teman saya Nur Sofan NPM 0140. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu poin pengertian hukum dan penegakan hukum. A. Pengertian hukum. Secara umum, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izinan yang berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Prof. Sudiran, hukum adalah pikiran suatu atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Menurut Grotius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Yang selanjutnya menurut Prof. Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Yang B. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu sistem yang menyangkut harmonisasi nilai dan standar serta hukum nyata masyarakat. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau standar perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau sesuai. Tujuan dari perilaku atau sikap tersebut adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Poin yang kedua yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. A. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan perlu diupayakan untuk tantangan di era globalisasi ini dapat terbangun argumen tentang dinamika tentang penegakan hukum yang berwawasan Nusantara, yang penuh kesadaran dan keadilan. Demikian juga esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan terhadap tantangan global. Yang B. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep kesadaran hukum menurut Suikanto bahwa penegakan hukum dari yang terendah dengan yang tertinggi. Yang pertama, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Ilmu pengetahuan tersebut dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum seperti terlihat dalam masyarakat. Bahwa yang diperbolehkan oleh hukum seperti terlihat pada masyarakat pada umumnya, individu mengetahui bahwa membunuh, mencuri, berzina dilarang oleh hukum. Yang kedua, pemahaman hukum mengenai isi peraturan dan hukum tertentu. Poin yang ketiga, mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Ada banyak sejumlah permasalahan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini merupakan beberapa terkait dengan problem atau masalah penegakan hukum. A. Perilaku hukum warga khusus oknum aparatur negara banyak yang belum baik, seperti masih ada praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada praktik suap, perilaku premanisasi, dan perilaku lain yang tidak terpuji. B. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran hak asasi manusia, etnosentris, dan lain sebagainya. C. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang D.
Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Yang terakhir, pelanggaran hukum oleh wajib pajak atau penegakan hukum bidang perpajakan. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Sofan. Poin yang selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada dua pembagian hukum besar. Yang pertama, hukum privat, dan yang kedua adalah hukum publik. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat privat maupun publik harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum adalah negara yang setiap penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan di lembaga penegakan hukum ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dan di lembaga peradilan ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Poin selanjutnya adalah argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat fundamental dalam mencapai tujuan negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Penegak hukum harus tahan upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Maka dari itu, mulai dari proses akademis Fakultas Hukum untuk mendidik para sarjana hukum dengan baik, sehingga kedepannya di dalam pengabdian gelarnya sebagai seorang sarjana hukum akan berdampak baik dalam hukum sendiri dan lebih responsif terhadap masyarakat. Dalam rangka pembentukan hukum nasional perlu dibentuk konsepsi sistem hukum Indonesia. Maka nilai-nilai Pancasila harus diserap dalam pembentukan hukum sehingga dibutuhkan standar hukum yang bersifat kesatuan pandang di antara aparat penegak hukum. Poin yang terakhir adalah esensialis dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Esensi adalah kenyataan atau hakikat, sedangkan urgensi adalah pentingnya yang diambil. Penegak hukum pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan dalam hukum atau pasal-pasal hukum, material sebagainya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan kepentingan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Urgensi penegakan hukum diperlukan sebagai pejabat atau petinggi negara yang berkeadilan. Urgensi penegakan hukum perlu diupayakan agar rintangan di era global ini dapat terbangun argumennya mengenai jumlah rintangan penegak hukum, penuh kesadaran dan berkeadilan. Pada dasarnya, dalam penegakan hukum harus ada kesadaran. Jadi, konsep kesadaran hukum itu seperti penegak hukum dari yang terendah dengan sampai yang tertinggi. Seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum tentang isi peraturan hukum tertentu, sikap hukum, dan juga perilaku hukum. Hukum sangat urgen dengan ditegakkan karena terdapat hal yang melatar belakanginya.
dengan tujuan dan fungsi yang sangat penting untuk diperjuangkan, yaitu seperti menciptakan ketertiban dan ketentraman serta menegakkan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.